Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arki Hidayatullah dari kelas 11 IPA 1. Baiklah, saya sini akan menjelaskan organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu gerakan 3A. Pusat Tenaga Rakyat Putra MIAI dan Jawa Hokokai. A. Gerakan 3A. Gerakan 3A yang memiliki 3 arti, yaitu Jepang Pelindungan Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awal gerakan ini dikenakan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tuanya ini dapat mencium aroma kemerdekaan. Pada awal gerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran, dan saat itu sedang menghadapi perang. Tetapi setelah pemerintah Jepang mengetahui betapa besarnya pengharapan akan sebuah kemerdekaan, maka mulai dibuat propaganda yang terlihat seolah Jepang memihak kepentingan bangsa Indonesia. Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan para pemimpin bangsa, bersikap kooperatif. Cara ini digunakan agar pemimpin mengawasi kinerja para pemimpin bangsa. Tetapi gerakan ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan kurang mendapat simpati di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerjasama kepada tokoh nasional Indonesia. Dengan kerjasama ini, pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan dapat dibebaskan, di antaranya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. B. Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Pada tanggal 9 Maret 1943 diumumkan lahirnya gerakan baru yang disebut Pusat Tenaga Rakyat atau disebut Putera. Pimpinannya adalah 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Tujuan Putra menurut versi Insinyur Soekarno dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Adapun tujuan bagi Jepang adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Oleh karena itu, telah digariskan 11 macam kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan dasarnya. Di antaranya, yang terpenting adalah memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika Serikat dan Belanda mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya, memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, serta mengintensifikasikan pelajaran bahasa Jepang. Di samping itu, Putra juga mempunyai tugas di bidang tenaga dan pikiran, guna membantu Jepang dalam rangka mensukseskan Perang Asia Timur Raya. Organisasi Putra tersusun dari pemimpin pusat dan pemimpin daerah. Pemimpin pusat terdiri dari pejabat bagian usaha, budaya, dan pejabat bagian propaganda. Akan tetapi, organisasi Putra di daerah semakin hari semakin mundur. Hal ini disebabkan oleh hal-hal, yaitu 1. Keadaan sosial masyarakat di daerah ternyata masih terbelakang, termasuk dalam pendidikan, sehingga kurang maju dan dinamis. Kedua, keadaan ekonomi masyarakat
yang kurang mampu berakibat mereka tidak dapat membiayai gerakan tersebut. Mengetahui hal ini, Jepang membubarkan Putera dan mementingkan pembentukan organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai (MIAI). Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat. Hal ini sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan Oktober 1943, Jepang masih mentoleransinya berdirinya MIAI pada pertemuan antara pemuka agama dan para Gunseikan yang diwakili oleh Mayor Jenderal Ohazaki di Jakarta. Diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini dinyatakan bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah diterima sebagai organisasi resmi, tapi MIAI dibatasi. Setelah pertemuan ini, MIAI hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam dan pembentukan Baitul Mal, Badan Amal. Ketika MIAI menjelma menjadi sebuah organisasi yang besar, maka para tokohnya mulai mendapat pengawasan. Begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa. Lama-kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI ini menguntungkan Jepang, sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, dan dipimpin oleh KH Hashim Asy'ari, KH Kyai Haji Mas Mansur, Kyai Haji Farid Ma'ruf, Kyai Haji Hashim Kartosudarmo, Kyai Haji Nakrawi, dan Zainal Arifin. Jepang mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini diperintah langsung oleh Kepala Pemerintah Militer Jepang, Gunseikan. Latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa Putera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina dan Arab yang berada di Indonesia. Berdirinya Jawa Hokokai diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada. Sebelum mendirikan Jawa Hokokai, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Timur Raya, sehingga perlu membentuk organisasi baru untuk lebih menggiatkan dan mempersatukan segala kekuatan rakyat. Dasar organisasi ini adalah pengorbanan dalam Hokoseishin, semangat kebaktian, yang meliputi pengorbanan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuai dengan bakti. Secara tegas, Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi